Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama channel KJS. Kali ini kita akan membahas soal tentang tes karakteristik pribadi atau biasa disebut dengan TKP. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel KJS dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari KJS. Oke teman-teman, sukses selalu ya. Sekedar informasi buat teman-teman bahwasanya untuk soal TKP pada tahun ini yaitu berjumlah 45 soal ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, coba kita lihat kisi-kisi materi dari BKN untuk tes karakteristik pribadi, di mana ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pelayanan publik. Pelayanan publik ini bertujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang terakhir, anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi tips dan triknya adalah teman-teman harus menguasai pemahaman dari setiap aspek ini ya. Jadi kalau sudah memahami aspeknya, jadi teman-teman bisa langsung menjawab soalnya tanpa harus membaca soal itu dengan lengkap ya. Dengan melihat aspeknya saja teman-teman bisa langsung kepada opsi jawaban. Jadi bisa mempercepat untuk mengerjakan soal TKP. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Soal yang pertama, karena banyaknya tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah tugas yang deadline-nya juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun di tengah proses pengerjaan tugas tersebut, kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda akan lakukan? Jadi untuk soal nomor 1 ini aspeknya adalah aspek jejaring kerja ya, dimana kita itu harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman lain. Dalam hal ini kita diposisikan memiliki dua tim ya, dimana dua tim ini memiliki tugas yang berbeda tetapi memiliki deadline yang sama. Di saat kita juga harus menyelesaikan tugas di tim yang pertama, kita meminta bantuan teman di tim yang kedua untuk membantu mengerjakan tugas pada tim yang kedua. Sementara teman kita di tim yang kedua ini kurang bersemangat mengerjakannya, tetapi harus cepat selesai. Makanya untuk soal nomor yang pertama ini yang mendapat 5 poin adalah opsi yang A ya, meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan sebuah tim, bekerja secara efektif, dimana tujuannya adalah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu atau sesuai deadline-nya. Oke teman-teman, lanjut untuk soal nomor yang kedua. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan faktanya Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda adalah, jadi untuk soal nomor yang kedua ini adalah aspeknya terkait profesionalisme ya, dimana kita di dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, dari 5 opsi ini yang mendapat poin 5 adalah opsi yang B ya, meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Jadi yang langkah pertama yang kita lakukan adalah meminta maaf terlebih dahulu, lalu kita menjelaskan penyebab dari keterlambatan bahwasanya karena printer perusahaan yang bermasalah. Jadi image Anda tidak buruk, tetapi tetap Anda melaksanakan tugas dan tuntutan sesuai jabatannya. Jadi opsi yang mendapatkan nilai 5 adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ketiga. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek-kakek berumur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah, jadi untuk soal nomor 3 ini terkait aspek pelayanan publik ya, dimana kita harus mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dan bekerja secara efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang kita miliki ya. Dari 5 opsi ini yang mendapatkan poin 5 adalah meminta maaf dan meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. Jadi ini sesuai dengan kapasitas pelayanan publik ya. Walaupun kakek tersebut sudah berumur 70 tahun, jadi kita harus meminta maaf, tetapi kita harus bertindak adil sesuai nomor antrian. Jadi jawaban yang mendapat poin nilai 5 adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang keempat. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah, jadi untuk soal nomor yang keempat ini yaitu terkait profesionalisme, di mana kita harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan ya. Nah, dalam soal nomor 4 ini kita di sini termasuk salah satu pimpinan ya, di mana ada karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat dan jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Jadi kita sebagai salah satu pimpinan yang paling tepat adalah mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusinya ya. Jadi untuk opsi yang mendapatkan poin 5 pada soal nomor 4 ini adalah opsi yang C. Oke, lanjut untuk soal nomor yang kelima. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah, untuk soal nomor 5 ini adalah terkait aspek teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi di mana kita mampu memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar ya. Opsi yang untuk soal nomor 5 ini yang mendapat poin 5 adalah opsi yang C ya, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ke-6. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga sangat yang aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah terkait aspek sosial budaya ya, di mana kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari beragam-ragam, baik itu dari segi agama, suku dan budaya ya. Nah, di sini ada yang mengkritik dan ada juga yang menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Jadi sikap Anda adalah, jadi untuk soal nomor 6 ini opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang C ya, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun Anda agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kita atau teman-teman kerja kita
dengan berbagai latar belakang ya. Jadi kita harus menerima masukan-masukan yang diberikan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, kita masuk untuk soal nomor yang ketujuh. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberikan kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda adalah, jadi untuk soal nomor 7 ini adalah terkait dengan profesionalisme ya, dimana kita harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi kita sesuai dengan tuntutan dari sebuah jabatannya. Nah, untuk soal nomor 7 ini kita di sini diposisikan adalah sebagai salah satu pimpinan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kondisi di mana banyak karyawan yang mundur akibat tidak diberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan dirinya, sementara di sisi lain keuangan perusahaan sedang tidak baik ya. Tetapi kita tidak bisa membiarkan hal ini terus menerus karena perusahaan bisa kehilangan SDM yang berpotensi ya, yang sangat baik ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai salah satu pimpinan? Jadi untuk soal nomor 7 ini, opsi yang mendapatkan poin 5 adalah pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Jadi yang paling efektif adalah pimpinan sendiri yang memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik, keuangan perusahaannya tidak terganggu, sementara karyawan tetap bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ke-8. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati, tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan adalah, jadi untuk soal nomor 8 ini terkait profesionalisme ya, dimana kita melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kita sebagai manajer memiliki sebuah karyawan yang tidak bekerja dengan baik, tetapi kita sudah memberikan kesempatan, kita sudah memberikan pelatihan, tetapi tetap hasilnya buruk. Opsi yang mendapat poin 5 adalah kita harus memberhentikannya dan memastikan semua keputusan terdokumentasi ya. Setiap kesempatan, setiap pelatihan yang kita berikan harus terdokumentasi. Jadi yang efektif adalah memberhentikannya dan memastikan semua keputusan sudah terdokumentasi. Oke, lanjut untuk soal nomor yang ke-9. Sebentar lagi perusahaan akan libur panjang. Sebagai atasan, Anda berinisiatif mengadakan di seminar di hari terakhir kerja. Karena isu radikalisme sedang gencar, Anda ingin tema seminar mengangkat topik tersebut. Selain karena isunya yang sedang hangat, Anda juga ingin karyawan mendapat ilmu yang bermanfaat dari seminar tersebut. Apa yang Anda lakukan untuk seminar tersebut? Ini terkait anti radikalisme ya, dimana kita harus mampu memberikan pengetahuan terhadap radikalisme. Jadi untuk soal nomor 9 ini, opsi yang paling tepat adalah untuk memberikan pengetahuan terkait radikalisme adalah menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror serta simpatisannya untuk memberikan edukasi betapa ruginya memiliki paham radikal ya. Oke teman-teman, ini kita lanjut untuk soal yang terakhir, soal nomor 10. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif.
dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah untuk soal nomor 10 ini terkait aspek jejaring kerja ya, dimana kita di sini harus mampu bekerja sama dengan karyawan kita di divisi tempat kita bekerja. Walaupun kita di sini sebagai atasan, kita harus bisa berkoordinasi, bekerja sama, berkolaborasi dengan karyawan, dimana di tempat kita bekerja ada terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan menyelesaikan tugasnya. Maka di sini opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang C ya, meminta masukan dari mereka dan melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Jadi kita meminta masukan dari mereka, kita melakukan revisi yang seefektif mungkin, dan kemudian mengajak mereka untuk mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Ini adalah terkait jejaring kerja di mana kita mampu bekerja sama dengan baik ya. Jadi opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang C. Oke teman-teman, demikian 10 soal mengenai soal TKP, tes karakteristik pribadi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat yang sudah mendukung channel KJS. Salam sehat dan sukses selalu. Salam CPNS.